kemarin kan manusia dua dimensi. Yang ketiga, kaos yang diberikan Tuhan. Yang ketiga kemarin akal, indra, dan kalau masih berfungsi dengan baik. Wah, ini progres. Tambah nikmat Tuhan lagi, barunya rezeki yang kita makan hari ini. Ya dah. Tadi mau main mana? Saya tadi pagi itu makan di kaki kiri di pasar. 11.000. Dengan tehnya 12.000 murah. Wadahnya 1.000 aja. Baiklah sekalian, kita bicara hari ini paradigma penelitian yang sangat penting yang harus kita pahami bersama supaya nanti ketika membimbing skripsi itu tidak ada perlu ada hilir, jadi sama pemahamannya, persepsinya sama. Di dalam ilmu sosial dan juga humanita termasuk kajian keagamaan itu dua paradigma penting. Ya, nanti yang ketiga penjelasan itu tidak begitu. Nah, di dua paradigma itu apa? Paradigma itu perspektif, betul ya. Boleh dikatakan dalam agama kita pemilihan sekali falsafah, aliran pemikiran, masa. Dalam teologi kita punya masa, dalam fikih kita punya masa. Nah, dalam ilmu pengetahuan untuk mendapatkan kebenaran ilmiah juga punya masa. Dua perspektif teoritis. Yang pertama disebut paradigma positivistik. Yang kedua paradigma fenomenologis. Teori positivistik ini jangan diartikan yang positif Pak. Nah itu nggak sama sekali mahasiswa ditanya. Apa itu paradigma positivistik? Oke yang positif baik. Itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan itu. Ini positivis ini dari aliran filsafat ya. Nah paradigma itu adalah suatu perangkat kepercayaan, belief, nilai-nilai suatu pandangan tentang dunia sekitar ini. Itu namanya paradigma. Tokoh utama yang pertama melontarkan tentang istilah paradigma itu adalah Thomas Kuhn. Ada yang disebutnya dengan shifting paradigm, Anda baca dalam buku Thomas Kuhn. Ya, ilmu itu dari normal science ke revolutionary science itu ada shifting paradigm, itulah Thomas Kuhn. Jadi paradigma itu adalah perangkat kepercayaan dan value dalam memandang dunia sekitar ini. Yang paradigma dunia itulah yang akan mendasari paradigma penelitian. Karena ada kemarin tahu kita sudah punya institusi kebenaran dari tim filsafat, sains dan seterusnya kan. 3 institusi kebenaran yang paling utama di dunia ini yang merubah wajah peradaban manusia: agama, filsafat, dan sains. Tapi sains itu tidak simsalabim mahir, tetapi didasari oleh filsafat. Makanya 15 abad manusia di dunia ini berpikir dengan sistem deduktif Aristoteles. 15 abad. Jadi belum ada cara berpikir yang disebut perpaduan antara rasionalisme dan empirisme. Rasionalisme dan empirisme. Jadi dunia ilmiah itu dipadukan, scientific method itu dipadukan
dua cara berpikir, rasionalisme plus empirisme. Nah, dulu hanya rasionalisme, Aristoteles rasionalisme, mulai dari Plato dan seterusnya itu rasionalisme. Nah, karena dunia itu berpikir rasionalisme dan didorong oleh doktrin, maka dalam perkembangan seluruh masyarakat sains di Eropa, ilmu pengetahuan itu mengalami kegelapan karena didominasi oleh doktrin agama di masyarakat Kristen. Di masyarakat Kristen itu yang saya katakan Bruno sampai hukum bakar. Karena para tokoh agama, para pendeta berkumpul untuk menentukan berapa jumlah gigi kuda. Disodorkanlah ide oleh Bruno, ngapain sulit-sulit cari gigi kuda dari berbagai kitab. Kita ambil aja kudanya, serbangan ini, kita buka mulutnya, kita hitung berapa giginya, tapi jangan lancar. Dalam agama Kristen pada waktu itu, ini akan mengancam doktrin gereja, dihukum makan itu Bruno. Itu sejarah dalam peradaban Barat, di mana antara ilmu pengetahuan dengan agama itu bentrok. Tapi dunia Islam dah. Ketika dunia Islam mulai berkembang di dua peradaban besar, Baghdad dan Cordoba di Eropa, Islam itu malah mendorong menjadi spirit tumbuhnya ilmu pengetahuan modern sekarang. Kenapa? Islam tidak anti terhadap pemikiran empirisme. Dia tidak anti terhadap rasionalisme. Masuklah filsafat. Walaupun filsafat waktu itu adalah filsafat Yunani, dipelajari sejarah Muslim, maka akhirnya dipadukan dengan empirisme, perkembangan sains di dunia Islam itu. Muncullah tokoh-tokoh Ibnu Sina misalnya, yang di barat disebut Avicenna. Kitab Ibnu Sina itu adalah kitab referensi kedokteran pertama di dunia yang paling otoritatif. Jadi barat harus berterima kasih kepada Ibnu Sina. Karena pertama kali tentang ilmu kedokteran itu dihasilkan oleh tangan Ibnu Sina. Ibnu Rus atau di barat disebut Averroes. Kalau ada matematika, Anda harus mempelajari Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi dengan teori trigonometrinya. Itu dari Muslim, dari kepala Muslim. Karena mereka apa? Ini yang saya katakan kemarin. Sarjana Muslim memadukan 3 al-ayat saya bukti tentang Tuhan itu melalui 3 lokus. Pertama Al-Kaun dan dalam Al-Quran. Allah berbicara tentang Tuhan dengan kekuasaannya itu dalam Al-Kaun sebagai lokusnya. Ini yang menghasilkan ilmu-ilmu kealaman natural science di barat berkembang di tangan Muslim di Cordoba besar. Karena mereka sudah ternyata alam ini adalah gambaran Tuhan, potret Tuhan yang perlu dipelajari. Itu yang dalam ilmu disebut dengan kausaliti kemarin, kausalitas. Falan tajida li sunnatillahi tabdila dalam Al-Quran. Jelas dari Allah. Jadi Al-Kaun ini dari mikrokosmos ke makrokosmos, dari atom sampai planet sampai alam semesta, ini tersusun dalam 3 kaidah kemarin. 1 determinisme, yang kedua order, yang ketiga parsimoni. Tidak ada yang perlu dipertentangkan kebenaran alam ini. Dan dalam bahasa Al-Quran bahwa alam ini berzikir kepada Allah itu maksudnya. Mereka sangat ketat. Elemen-elemen itu yang dalam bahasa ilmiah betul-betul disebut determinisme. Satu peristiwa, satu variabel, satu hal
mendahului variabel yang lain dan menjadi variabel berikutnya yang disebut independen, intervening, generator, variabel dan sebagainya dalam konstelasi penelitian ilmiah. Ini yang dipelajari para dokter, ini yang dipelajari oleh fisikawan dan semua saintis mempelajari determinisme. Ilmu kedokteran itu mempelajari tentang jasmani manusia tadi, biological, biologis manusia. Jadi kalau itu karena ketika ilmu kedokteran itu sudah berkembang di Barat, mulai di tanah Muslim, tapi anak ini dibawa oleh Barat, dibesarkan ilmu-ilmu itu di tanah Barat sejak abad ke-16 dan masuk nanti di era Renaissance di Eropa, masuk di revolusi industri, ya di Eropa pengetahuan menjadi besar dan umat Islam hanya tertinggal, ya penonton yang setia. Amir Syakir Arslan menyebutnya umat Muslim yang menjadi umat pinggiran sejarah yang tersiok-siok. Hari ini jam bukan buatan kita, konveksi bukan buatan kita kebanyakan, kacamata saja bukan buatan kita, mic untuk azan aja buatan kita. Cina, Jepang, Amerika naik haji dengan pesawat Airbus, dengan pesawat Boeing, Amerika dan Prancis. Kamu 9 jam dari Jakarta ke Jeddah itu difasilitasi oleh orang kafir. Mau-maunya kalian, ya boleh. Karena teknologi itu berkembang lagi di Indonesia. Islam itu maju 7 abad, mundur 3 abad. Itu rumusnya. Dan kita sekian puluh tahun lagi setelah 7 abad itu mundur ini berharap gerbang kita bisa, tapi belum kelihatan. Kebudayaan kita masih Arab Spring misalnya di Timur Tengah, masih gontok-gontokan antara Syiah dengan Salafi, gitu. Kapan kita memikirkan yang lebih besar proyek-proyek pengetahuan? Saya tergabung dalam komunitas ilmu pengetahuan saintis internasional tentang Islamisasi ilmu pengetahuan ini dengan teman-teman yang di Malaysia oleh pertemuan SOM. Di Indonesia saya dibawa oleh Habib Rizik. Kita belum lagi bisa menancapkan supremasi pengetahuan itu di dunia Islam sampai hari ini. Jadi kata Islam, kita umat pembeda sejarah hari ini. Kita masih berkutat di persoalan konflik teologi, konflik atribut ibadah. Yang kunut tak pakai kunut lah, yang tarawih 11 dengan 21 lah. Kapan begini berhasil di tangan Muslim kembali? Kalau kita masih di dalam fobia, dalam fikih, sempalan dalam teologi. Nah, jadi perguruan tinggi adalah awal dan berguna untuk menggodok akal pikiran kita dan etos keilmuan kita, untuk menghasilkan, mengkonstruksi semuanya ini dalam sebuah atmosfer akademik. Makanya pimpinan perguruan tinggi itu seyogianya memiliki visi yang seperti kepemimpinan akademik leadership, bukan kepemimpinan politik, bukan kepemimpinan birokrasi. Pimpinan perguruan tinggi dari ketua sampai prodinya itu adalah pemimpin akademik. Itu saya ingin katakan, bukan pimpinan politik. Politik ada, tapi di wilayah lain politik agilmu, karena politik tidak mungkin hidup tanpa politik. Bagaimana misalnya kita memperjuangkan sesuatu, mendapat konsep-konsep kita kepada pemerintah daerah, misalnya politik. Tetapi kita jangan habis-habisan berkutat di wilayah yang disebut dengan politik praktis, politik picisan. Ayo semua bangun kebersamaan. Ya,
Kalau di sini agak mungkin tidak masalah, agak mungkin. Yang ke depan bangun sebuah kekuatan yang multikultur, kekuatan integratif dengan kepemimpinan kolaboratif. Yang senior dihargai, ditempatkan dengan baik. Yang senior, yang junior dikembangkan. Jangan sampai senior ditendang, junior tidak mendapatkan perhatian. Ketua tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak didukung dari yang disebut dengan power management dan middle management. Itu yang harus menjadi sebuah kesatuan kolaboratif dan bersih di perguruan tinggi. Nah, baik. Dua paradigma ya. Nah, pertama, mazhab positivistik. Ini yang menjadi dasar dari semua penelitian kuantitatif dengan semua anak-anaknya. Paradigma positivistik itu dimulai dari era prapositisme, positivisme. Di era Aristoteles, itu kurang lebih 30 tahun sebelum Masehi. Sampai David Hume nanti yang hidup di kurang lebih tahun 1750, David Hume. Jadi selama 2000 tahun orang berpandangan bahwa apa yang terjadi itu bersifat alamiah, di mana peneliti sebagai pengamat yang pasif. Dalam sosiologi Anda mengenal Durkheim misalnya. Durkheim. Ketika Durkheim menemukan sebuah konsep tentang agama, dua unsur dengan duniawi itu berbeda, profan dan sekrit atau sakral. Itu dia menggunakan analogi organis ini. Jadi dalam ilmu sosial itu dianalogikan juga hukum-hukum sosial budaya ini seperti analogi organis benda-benda, baik benda hidup atau benda yang mati. Ini kurang lebih 2000 tahun di sini. Kemudian masuk era yang kedua, masa positivisme. Disitulah nanti munculnya metode ilmiah. Ya, pokoknya ada lain Comte, ada Emil Durkheim dalam sosiologi dan sebagainya. Itu metode ilmiah di sini. Ini masa positivisme. Ya, ini besar nanti di kajian sosiologi antropologi di tangan dua orang ini, Comte sama Durkheim. Bukunya Durkheim yang terkenal antara lain The Elementary Form, ya, of Religious Life. Oke. Nah, pandangannya apa? Nah, ini yang penting. Keyakinannya apa? Rukun iman orang positivistik itu kayak apa? Gitu kan? Nah, itu rukun imannya ini. Pertama, realitas itu dapat dipecah menjadi bagian-bagian. Hukum yang berlaku pada bagian yang kecil juga berlaku pada bagian yang besar. Makanya fenomena ya dielaborasi ke dalam variabel ke dalam subvariabel, dimensi dan indikator. Hukum yang berlaku pada bagian tertentu dari elemen-elemen juga sama berlaku seperti pada keseluruhan. Jadi ini begini. Nah, ini X1, X2 dan seterusnya. Hukum yang berlaku pada elemen ini, nah, kata positivisme, ini juga berlaku seperti keseluruhan ini.
Jadi sistem mikro dari sebuah sistem makro ini itu mencerminkan seperti itu juga pada sistem makro. Ya, jadi itu bekerja luar biasa. Nih, dalam biologi saya katakan kemarin, unsur terkecil dari unsur kehidupan makhluk hidup ini ada pada sel, ya kan? Ada pada sel, miliaran sel membentuk organ. Organ ini membentuk satu sistem lagi disebut jaringan. Dari semua jaringan itu hanya membentuk tubuh kita. Jadi teori tentang sel itu seperti pada teori tubuh itu, pada intinya sistemnya sama. Itu organisme. Ini yang dimaksud di dalam bahwa yang berlaku pada bagian itu juga berlaku seperti pada keseluruhan. Nah, Anda dalam penelitian kuantitatif sangat familiar gitu. Ya, secara dasar yang kuantitatif mengenal apa yang disebut dengan populasi dan sampel. Jadi konsep dasarnya karena kaidah ini. Lalu ada populasi, ada sampel. Dari populasi ditarik sampel dengan metode tertentu, menghasilkan sampel yang representatif. Yang kita teliti, kita analisis adalah sampel, bukan populasi. Hasil dari analisis sampel ini digeneralisir kepada populasi. Gaya berpikir tingkat positivisme yang pertama. Tapi nanti dalam kualitatif beda, karena keimanannya beda. Jangan dipaksa-paksa dosen, mahasiswa, mana sampelnya, mana populasinya. Penelitian kualitatif pakai populasi pakai sampel. Jadi kerangka berpikir Anda dirubah ketika mahasiswa mengajukan proyek penelitian dengan mazhab yang berbeda. Jangan dipaksa ke mazhab positivisme. Kita yang biasa berpikir positivisme aja. Itu yang pertama. Yang kedua, pengalaman itu bersifat objektif dan dapat diukur. Jadi katanya peneliti itu objektif, realita itu objektif, pengalaman itu experience namanya dalam bahasa ini. Itu objektif terhadap faktor subjektifnya dapat diukur. Nanti dibantah oleh kualitatif karena kaidahnya berbeda. Ya, realitas itu juga subjektif, pengalaman itu juga subjektif, tapi subjektif bukan dalam pengertian apa yang buruk gitu kan. Mensubjektivitas diri. Nah, jadi itu yang kedua. Jadi objektif itu sebenarnya diksi atau teknologi yang digunakan pada awalnya oleh orang-orang positivis. Lalu kalau Anda uji mahasiswa, data ini objektif lah. Itu sudah tahu mazhabnya positivis. Sudah paham fenomenologis nanti. Jangan berperok. Kajiannya apa? Tergantung kepada mazhabnya tadi. Yang ketiga, realitas itu tunggal yang mempunyai hukum-hukum yang dapat diselidiki. Jadi tidak kebenaran itu monolitik, itu berpikir positivisme. Tidak multifase atau dualisme. Jadi kebenaran itu mono satu, tidak ada kemungkinan lagi kebenaran lain yang luar daripada itu. Makanya ini kan digunakan orang eksak. Orang eksak kan berpikirnya hitam putih gitu ya, benar salah, valid tidak valid, itu. Makanya aliran-aliran radikalisme di Indonesia ada subur di kampus-kampus itu. Karena berpikir betul hitam putih. Islam itu kalau bukan A, B, tidak ada. Kalau bukan A, tidak ada B, tidak ada C, dan seterusnya. Monolitik, kebenaran monolitik. Terjadilah klaim kebenaran.
aku aja yang benar nih, kelompok aja yang benar nih. Nah, Anda sudah terjerumus radikalisme kalau begitu. Ya, ini mohon maaf ya, kajian kami bisa sedikit bocorkan aja tentang moderasi beragama, termasuk di sini kemarin dan juga perguruan tinggi lain. Mahasiswa itu cukup moderat dalam berpikir mengaplikasikannya di masyarakat, tapi perguruan tinggi kurang menanamkan. Itu contohnya, kurang menanamkan, kurang menginternalisasi moderasi beragama. Mungkin dosen ini ya asalkan tapi makan kebenaran itu pluralisme itu ada. Jadi sebenarnya itu satu aja. Itu mungkin kayaknya. Itu memang kajian-kajian ini didukung oleh kajian-kajian lain. BPM Jakarta juga ada seperti itu. Di perguruan tinggi Islam itu kurang signifikan internalisasi penanaman nilai-nilai Islam. Nah, itu satu contoh yang salah satu mengatakan. Oke. Realitas tunggal. Kalau realitas tunggal, ada realitas lain. Tidak ada yang jamak. Nah, yang keempat, titik beratnya itu pada pencarian atau status dari fenomena sosial dan tidak mempertimbangkan subjektivitas tadi. Jadi sebab akibat yang melingkupinya itu tidak menjadi perhatian kaum positivistik. Jadi menjadi sesuatu akibat. Jadi kalau ada tes mahasiswa tentang misalnya sejauh mana indeks kejujuran mahasiswa, ini boleh dipergunakan alat di peradilan kan? Sambo sudah digunakan, Sambo tidak jujur, Putri tidak jujur, ini yang jujur Eliezer. Nah misalnya, itu bagi kaum positivistik, hari ini pagi dilakukan, sore dilakukan sama, padahal tidak bisa. Itu ada faktor subjektivitas kalau dalam paradigma fenomenologi dan paradigma lain. Karena itu juga dalam penelitian kualitatif nantinya ada yang disebut setting sosial. Maaf, ini teori ilmu sosial. Ada 3 elemen dasar kita mengamati situasi sosial. Di sini ada aktor, di sini ya ada waktu, di sini ada tempat. Ini selalu begini, inilah yang terjadi di tengah disebut setting. Nah, itu ditentukan oleh 3 ini. Jadi kalau Anda melakukan penelitian kualitatif menggunakan paradigma fenomenologi dengan kajian bahasa teori ini misalnya, ya, Anda harus melihat konteks aktor, waktu dan tempat. Saya contohkan supaya jelas saja. Kalau kita melakukan penelitian, ada seorang kiai, ulama besar, ulama kos, waktunya hari Jumat, menjelang jam 12. Waktunya di mana? Tempatnya di mana? Di masjid. Beliau ada tempat khusus di mana? Ada mungkin di Kementerian Masjid 6 bulan bulanan. Ya, ini tempat. Waktunya hari Jumat jam 12. Pasti paling ada di dekat Panimaman atau dekat mimbar, ya kan? Seorang peneliti fenomenologi peka sekali melihat itu. Tempat, maksud dan aktor. Kita pindah lagi nih, tempat yang berbeda, waktu yang berbeda. Ulama kos yang sangat berpengaruh tadi kita teliti lagi, kita wawancara lagi. Tapi sore hari jam 5 di rumah. Beda lagi. Bedanya apa? Atributnya berbeda, cara komunikasinya berbeda. Kalau di masjid
pulangnya sana, baju komis hijau, pakai tas kecil kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dalam teori dramaturgi Erwin Hopper disebut karena beliau berada di front region, di panggung depan. Tadi kita bicara tentang teori dramaturgi dan interaksionisme simbolik untuk memahami manusia dan komunitas. Tuan guru tadi jam 5, ini nyaman harus memanggil orang sini. Waduh masih tadi. Alhamdulillah. Jangan teratur, intonasinya diatur. Karena mungkin kan Pak Rujos kan. Tapi dramaturgi kita dan manusia. Makanya ini salah satu strategi mendapati dosen pembimbing. Dosen pembimbing itu jam kerja, keren itu Pak. Karena tempat waktu kita pindah lagi di tempat dan waktu berbeda. Kita dulu kos tadi. Ini karena kami sering melakukan penelitian wawancara dengan tuan guru. Tempatnya misalnya jam 11 malam sampai 10 malam di kamar privasi pribadi berdua ini. Tadi sore ada Jumat tadi pakai gamis, pakai bulan datang. Ketika sore tadi aku lagi dari baju kaos, suannya itu. Datang jam 11 malam sampai istri beliau tambah. Ya bisa bayangkan. Ada lagi kok, insya Allah. Ada lagi dong. Manusia ini yang kamar itu. Ya kan? Pun ada begini. Hubungan dengan istri beda dengan hubungan jamaah, beda dengan relasi politik, beda dengan relasi bisnis. Tidak. Jadi tolong ini dipegang dalam penelitian Anda itu. Itu kalau regulasi itu sumbernya yang benar. Ini kan masalah setting sosial. Jadi kamu jangan, makanya kalau penelitian kadang-kadang kita tidak cukup satu tempat untuk mengejar pertanyaan atau informasi dari informan. Misalnya ada di rumah, di dalam kelas, kalau enggak, kamu terperangkap hanya dalam satu setting. Kamu kampus ini terlalu pakaiannya terbaik, jilbabnya, di sini pakai aksesori apa nih, itu, pakai kacamata, itu data Anda turun ke front region, di back region akan beda lagi. Mungkin hanya tetapi hanya itu bagi dasarnya beberapa masalah. Tidak itu manusia itu, tapi kemampuan manusia memperoleh dengan acting ini. Jadi benar kalau ada lagu dunia ini, apapun saja cepat tidak. Tapi bukan orang yang negatif, kan selalu negatif positif. Ini gambaran sosiologis. Saya sudah mengatakan ya, kita tidak ada urusannya dengan nilai. Peneliti itu mendeskripsikan dan mengeksplorasikan fenomena. Itu aja kan tugas kita. Nah, itu. Itu positivisme. Oke. Berikutnya, ya boleh langsung aja boleh. Orang yang kerja aktor itu juga dengan siapa sekitarnya bisa tetangga, bisa istrinya, bisa jamaahnya. Makanya ketika kita melakukan penelitian seorang tokoh itu, apakah dia tuan guru, apakah politisi dan seterusnya, itu ada disebut dengan yang satu itu biasanya yang paling tahu tentang siapa. Sampai jadi pengen beliau tahu atau diri satu. Kalau orang
jauh di luar kriteria itu udah akan hujan. Hujan-hujannya. Makanya kalau Anda menghijau lagi sumber informasi selain siapa tadi tanya si Raisa. Karena ini yang paling otoritatif penjelasan. Atau pernah bergaul hidup dengan beliau, pernah hidup sama-sama dengan beliau. Amat Anda datang saja. Itu namanya triangulasi tadi. Jadi itu cara kita memilih. Nah, karakteristik positifistik. Nah, ini karakteristiknya. Kalau tadi itu keimanannya, ya, kaidah percayaannya. Ya. Pertama, logika eksperimen. Benarnya yang digunakan itu. Dengan memanipulasi variabel-variabel yang diukur secara kuantitatif. Kan begitu. Koordinat. Ada alat ukurnya menggunakan alat ukur Richter, Thorson atau Leger dan sebagainya. Nah itu dipengaruhi pengukuran itu seperti eksperimen sebenarnya. Dicari korelasi apakah X1 menyebabkan X2, apakah dimoderatori oleh Y1 dan seterusnya. Seperti itu dicari dalam kuantitatif. Yang kedua, mencari hukum dunia pulsa yang dapat mengikuti semua kasus tadi diolah secara statistik. Mau tidak mau yang kuantitatif atau statistik. Kalau orang kuantitatif jangan itu statistik, dia bilang, ya apa itu statistik? Minimal kita menggunakan deskriptif atau inferensial. Yang deskriptif itu present, tidak mood, median, persentil, jenjang persentil, kuartil, itu semua masuk di wilayah deskriptif. Nah, kalau udah mencari hubungan, mencari perbedaan, seterusnya, itu kan inferensial. Itu tapi harus mencari hubungan dengan apakah yang contohnya kemarin? Apakah penghasilan suami itu berkorelasi dengan intensitas sayangnya istri? Nah, itu kuantitatif itu, logika kuantitatif itu, ya kan? Makanya makin meningkat penghasilan suami, makin tinggi intensitas sayang istri. Itu kuantitatif bicara sedikitnya. Ya. Itu karena kan variabel itu 3 variabel, 4 variabel dan seterusnya diukur lah. Apa itu penghasilan? Ya. Nah, makanya ketika kita melakukan penelitian itu kita harus paham konsepnya itu apa. Dari konsep ini dan atau konstruk ya, ini kan menjadi variabel. Nah, variabel ini yang kita bentuk dengan sejumlah indikator. Ya, indikatornya. Tadi saya katakan penghasilan suami, konsep kan? Indikator dari penghasilan suami itu apa? Penghasilan berarti nominalnya itu diberi hasilnya itu dibikin dulu. Diberi hasilnya dibikin dulu. Dari konsep itu dari teori namanya jumlah nominal berupa uang atau barang yang dihasilkan untuk penghasilan. Intensitas sayang istri variabel dependen ya, dependen. Konsep katanya intensitas sayang. Makanya saya katakan ini dalam wilayah kehidupan sosial itu kita menggunakan konsep-konsep yang kita sepakati sebenarnya. Cinta, kasih sayang, saling, muat, beda-beda itu tergantung individu dan indikatornya. Tidak, sayang istri, apa indikatornya? Kita mengukur sayang istri itu melalui indikator. Indikator itu sebagai penanda dari variabel sayang. Sayang istri misalnya ekspresi wajah, indikator. Nah,
dia mengeluarkan kopi atau apa pagi-pagi melayani suami gitu kan, sayang doa, dia dah tambah hubungan privasi ya, tidak usah ceritakan ya. Kalau nggak sayang nggak melayani kan, saya makanya diksi Al-Quran 3 ini disatukan yang disebut konsep sakinah mawaddah warahmah. 3 diksi saya katakan saja. 3 diksi ini 3 strata biologika, psikologika sampai kepada subjektif. Yang paling rendah itu sayang atau cinta itu biologis, katakan biologis. Karena manusia ada nafsu namanya libido. Coba lihat dalam proyek itu. Karena kita punya selamat, kita ini normal, gitu kan? Normal aja berarti lah. Biologis terkait aja dong. Jadi kalau di kampus itu Pak ini dia ada mahasiswa cantik, ajarlah membandingkan cantik dengan tidak cantik. Tidak apa-apa manusiawi, tapi jangan sampai berketerusan. Karena saya punya teman profesor guru di Indonesia Bantang, almarhum sudah. Itu boleh penting, tidak boleh kita sebut yang identitas saja. Aku kawan ini yang punya lihat di lokal yang belum perangkatnya musik anda tak. Anda bisa membandingkan ini cantik tidak cantik berdasarkan sekarang cantik lagi. Itu kan konsep lain kan? Apa definisi cantik? Apa yang kita percaya? Satu katanya itu face-nya, wajahnya. Yang kedua bodinya katanya cantik tidak cantik. Indikator itu. Nah itu masuk face-nya. Kalau yang apa namanya body, nah itu beda-beda. Siapa juga berbeda. Ada saatnya yang semakin tinggi itu lebih dicintai laki-laki itu ada. Ada saatnya yang agak gemuk itu berbeda karena selera zaman itu berbeda. Dia baca itu tentang saya membaca psikologi seks. Saya ini melakukan penelitian tentang prostitusi di beberapa tempat sebelumnya. Harus saya baca itu teori ini. Nah jadi ada yang kayak teori kata-kata. Ada menarik tuh. Ada di bawah. Nah kalau saya ini ada ukurannya. Jadi indikator itulah saya istri tadi satu ekspresi wajah istri ketika berkomunikasi berinteraksi tahu pembicaraan ini itu ada ukurannya ada diukur ada yang pura-pura tidak bisa tidak. Nah yang kedua tadi selain ekspresi melayani suami tadi. Nah itu kalau kuantitatif tidak memperhatikan subjektivitas saja. Dalam kualitatif misalnya masyarakat yang patriarki itu yang laki-laki itu merasa lebih tinggi dari perempuan seperti ya itu pasti ingin seperti pelayanannya itu istrinya itu diperlakukan seperti pembantu. Oh, harus melayani itu beda dengan masyarakat yang equal, masyarakat yang equal. Nah, itu tidak seperti itu. Itu dalam masyarakat dipertimbangkan. Ini masyarakat budaya masyarakat apa? Tidak. Ada yang bicara tentang. Oke, jadi yang kedua dengan hukum demokrasi dengan statistik orang
probabilitas, pembentukan sampel, mencari generalisasi. Itu pekerjaan orang kuantitatif seperti itu. Ya, nah jadi misalnya probabilitasnya, nah tingkat signifikansinya dicari. Dalam kajian ilmu sosial kita menetapkan tingkat signifikansi itu, tingkat kebermanfaatnya itu berlawanan dengan tingkat kepercayaan. Jadi kalau Anda melakukan penelitian ini, kamu ini masuknya tingkat signifikansi berapa? Kepercayaan itu pasti 90%. Ya, itu perlawanan. Ya. Dalam ilmu sosial boleh sampai 50%. Jauh dari itu 10% tidak boleh. Nah, ya, silahkan. Kita berulang ya. Kalau ada pertanyaan, teman-teman langsung jadi kita menyamakan. Dia meneliti pengaruh reward terhadap prestasi belajar anak. Jadi pada saat itu ya, kita berpikiran yang pengaruh reward itu ya, pengaruh reward itu kan hasil akhir ya, hasil akhir prestasi belajar itu hasil akhir ya. Nah kemudian dia tidak tidak melengkapkan data awalnya itu sebelum ada reward itu nilainya itu berapa gitu ya, kan gitu kan. Nah, menurut saya sendiri gitu, sebelum reward itu berapa, kemudian ketika ada reward, prestasi meningkat ya, prestasi meningkat di bidang kognitif dan afektif dan psikomotor itu kan diwujudkan dalam bentuk nilai gitu ya. Nah, gitu. Oke, lalu kalau pertanyaannya itu kan minta data awal, apakah perlu data awal atau bagaimana gitu ya? Ya, seperti itu ya. Dalam siklus kehidupan keseharian manusia, apakah di rumah tangga, di sekolah, dan masyarakat, ini sebuah siklus. Reward ini berulang dilakukan. R1, nanti ada R2, ada R3, dan seterusnya. Di tengah reward tadi ada achievement, prestasi namanya. Ada prestasi, ada P1. Nanti reward tadi ke P2. Begitu kan? Anda melakukan penelitian apakah reward R2 ini berpengaruh pada prestasi ini, apakah perlu Pak? Nah itu kan prestasi sebelumnya ya kan? Dan reward sebelumnya itu anakku terorisme. Itu kalau kita melakukan longitudinal riset baru mau kita lakukan itu. Kebanyakan penelitian kuantitatif itu adalah yang disebut dengan satu segmen. Kita nggak tahu sebelumnya seperti apa. Baik, tapi penelitian itu tidak mungkin. Sebelum P1 itu apalagi bulan sebelumnya tidak usah. Karena hanya menghubungkan variabel P dengan variabel R, ya kan? Kapanpun terjadi. Dan itu expose faktor yang saya katakan kemarin. Faktanya itu sudah terjadi, actionnya itu sudah terjadi. Reward yang diberikan orang tua itu bukan melalui proses kalau eksperimen kita manipulasi, kan? Reward itu kita format begitu rupa menjadi satu statement perlakuan. Kalau itu sudah berlaku, sudah berjalan alamiah. Jadi itu tidak usah merepoti mahasiswa. Kecuali dia menunjukkan itu gimana. Jadi balik saja analisisnya boleh parametrik, boleh parameter itu yang pada datanya. Data yang dihasilkan. Bukan ditentukan oleh segmen itu parameter itu. Non parametrik nanti kalau data bergejala normalitas data. Kalau normal bisa diferensial berarti parametrik kan. Kalau tidak normal biasa disarankan oleh ahli non parametrik bukan ditentukan oleh segmen-segmen tapi bentuk datanya nanti setelah
kita analisis akhir, ya kan? Misalnya untuk menggunakan korelasi produk atau apa, maka normalitas data diuji dulu, normal atau tidak normal. Akan juga menentukan ini statistik parametrik atau non parametrik. Ya kan? Nah, itu bagus pertanyaannya. Jadi jangan mahasiswa jadi program. Data awalnya mana nih sebelum perjalanan prestasi sebelumnya nggak usah. Apalagi S1. Tapi katakan kemudian kan S1, S2 itu beda-beda. Tidak usah ya. Oke. Nah, silakan nih, langsung. Kalau kita melihat tadi ada beberapa item itu kan dari segi aktor, waktu dan tempat. Ini terkait mengenai kita mengambil dari segi ketokohan. Banyak di antara para mahasiswa juga mengangkat dari itu. Pertanyaan dulu, ketika dari segi ketokohan itu tadi Bapak menyebutkan ring 1 ya. Nah, itu masih belum bisa memberikan keterangan kemana harus kita mengambil dari segi ketokohan itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kira-kira langkah apa yang harus kita agar mendapatkan hasil yang memuaskan dari segi ketokohan itu? Karena sebagian dari penelitian mahasiswa terkadang memang ada yang mengangkat tentang itu. Demikian mahasiswa. Iya, yang pertama, kalau misalnya orang terdekat ini tidak bisa memberi informasi yang lain, gitu ya. Nah, kemana kami memberi? Mungkin saja kita tidak melakukan proses triangulasi yang lengkap, tidak triangulasi data. Bimbingnya kan ada, iparnya ada. Masa diri satu ini tidak ada sama sekali yang tahu tentang siapa yang pernah hidup dengan dia. Makanya dalam pemilihan informal, kalau kita menggunakan kriteria yang positif, namanya pengambilan sampel, maka yang representatif itu yang mengetahui tentang orang itu, yang memiliki pengetahuan tentang orang itu harus kita kriteria pilihan informan kita. Jangan yang berkonflik, kan itu nasihat-nasihatnya kan. Berkonflik kok mengklaim bahwa anak dulu ini jadi pejabat A digantikan oleh pejabat B. Pejabat A ini kan gompor pada pejabat yang menggantinya ini. Wajarnya jelas saja bisa dapatkan data yang terakhir. Oke, itu dihindari informan yang pernah berkonflik juga. Caranya. Jadi gini, kalau misalkan itu dari ring 1 ini terkait ring 1 masih sedikit, ulang sedikit. Misalkan dari ketokohan itu tidak mendapatkan hasil yang puas. Jadi kan ada mengambil dari itu tadi dari apa? Berbagai sumber. Iya. Nah, bagaimana itu Pak? Kalau misalkan dari satu sumber itu tapi tidak bisa memang satu sumber tapi tidak bisa menjelaskan secara lengkap. Disyaratkan kalau kualitatif ya. Triangulasi itu hanya istilah, itu dalam ilmu angkatan laut. Ini triangle itu kan 3 nih, namanya triangulasi. Ya, jarak tembak terhadap sebuah objek harus ditentukan 3 sudut ini dalam ilmu angkatan laut ini ada. Maka untuk menentukan suatu fakta, kita akan menggunakan triangle ini dari berbagai informan yang berbeda. Bikinnya, karena kalau kita gali, siapa yang pernah lawan lawan cilik. Ada kawan juga, kosong ada anak murid yang dekat dengan cilik, abang cilik di rumah. Triangle, jangan ragu. Itu nasihatnya, gunakan triangulasi dalam setiap kualitatif ini. Ya, tapi jangan bicara puas tidak puas ya, karena puas tidak puas itu beda-beda konsepnya ya. Kalau Anda mau puas, pulang ke rumahnya atau ke istri. Iya, harusnya juga. Mana objek yang kira-kira bisa mata kita berbicara tentang ya. Oke, siapa lagi bertanya? Ayo di sini bertanya.
banyak. Pengalaman ujian aja dulu, pengalaman membimbing dan sebagainya. Ya, kan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini terkait permasalahan yang sering kita hadapi dalam membimbing itu. Ya. Nah, jadi kita itu ada kadang-kadang dalam membimbing itu didesak oleh mahasiswa, ya. Ini yang jadi apakah maksudnya itu ada batasan-batasan waktu yang ideal dalam penelitian itu, ya. Kalau misalnya dia mengatakan belum mampu untuk melaksanakan dalam 1 minggu, 2 minggu, apakah itu ideal dalam melakukan penelitian atau bagaimana? Sedangkan dia ini pertama-tama itu santai, tidak kita beri kita beri peringatan juga tidak ada tidak ada respon. Tapi ketika sudah ada pendaftaran untuk munakasyah, ternyata dia mendesak itu. Jadi kita berpikir apakah mampu dalam 2 minggu atau 1 minggu untuk menyelesaikan penelitian ini? Oke. Itu penyakit kita semua, termasuk Anda. Apakah waktu yang ideal? Termasuk yang lain-lain, S3 itu sudah ada pemberitahuan surat cinta dari direktur. Besok-besok Sampai malam paling sampai jam 9 malam didatangi. Oke. pada sebelumnya 3-4 tahun itu penyakit saya. Kita mau istirahat paling, jadi dijelaskan ada lagi menyambung pokoknya penting selesai. Itu namanya sudah the power of PPM. Kalau udah the power of PPM itu penyanyi orang baik dari saya. Dia kalau sudah anak masanya berakhir diberi surat cinta dari direktur, Anda beredar sekian kayak udah beberapa sapi di hidup lagi. Satu itu persoalan manajemen. Maka prodi itu harus punya deadline, punya informasi yang jelas. Kamu itu akan berakhir tanggal sekian, jam sekian, bulan sekian, tahun sekian dengan benar. Kita tidak tahu juga. Pemimpin kita berapa kali saja berjalan. Perlu dia memberikan database-nya juga. Itu persoalan manajemen informasi. Tolong prodi dibenahi di ujung tombaknya perguruan tinggi. Kemarin saya mengatakan database tentang judul-judul dan temuan penelitian ada, ketika klik ada. Yang meneliti tentang ini berapa orang sudah ada. Dan bukannya hanya di sini, yang prodi juga menyediakan data eksternal dari luar. Ini yang sudah hebat. Yang di kita sudah begini. Jadi jangan aja lihat di bawah kolom kita aja. Database Pak dan manajemen intinya itu itu kan persoalan mentalitas ya. Nah kalau sudah diperingatkan sebelumnya, kalau ada upaya kita memfasilitasi mereka yang tinggal lagi setahun difasilitasi di coaching klinik misalnya. Kalau 6 bulan lagi udah mepet sekali ambil lampu merah itu ditindak aja dikurin. Nah, cara pola kita soal mental ini adalah soal kultur, soal budaya, sistem kita. Kenapa orang Indonesia ketika keluar negeri taat ke Singapura mana aja? Kulturnya di sana kita individu masuk dalam kultur yang kondusif dan baik. Sebaik apapun teorinya, individu masuk ke dalam kultur yang buruk, umat juga. Maka ciptakanlah kultur akademik yang baik, perguruan tinggi. Makanya saya katakan, kan ada rapat sama di sini ya, menjelang ujian dan baru kuliah. Sudah ada rapat ya. Kita gunakan untuk membenahi ini semua.
Beri 1 minggu membenahi administrasi, membenahi konsep-konsep dan sebagainya. Apa yang perlu? Jangan rapat awur, rapat berbagi jadwal, membaginya tidak usah diseleksi. Lebih banyak kepentingannya. Maka saya katakan rapat dosen itu bagusnya tuh bentuk meeting dan workshop khusus. Apa yang perlu diinovasi? Saya jadi udah bicara dalam rangka pengembangan aspirasi untuk menghidup kembangkan informasi mahasiswa berbasis jurnal. Mau tidak mau sediakan portal dan website untuk ini tadi. Kenapa untuk lagi? Tapi saya bilang alarm dulu namanya apa ya? EBSCO kan? Nah kita portal EBSCO ini 300 lebih jurnal akreditasi dunia EBSCO. Nah dulu ya kan beberapa tahun lancar bagus begitu api karena kebijakan baru misalnya masing-masing dosennya namun kayak itu masing-masing itu di aliran tadi bilang pun masing-masing ini organisasi stylenya organisasi institusi kebersamaan pun disuruh itu saja masing-masing itu jangan jadi pemimpin kalau jawabannya itu bukan gimana itu tata perasaan ya supaya saya jangan final. Saya tidak pernah menyebut khotbah ceramah. Hari ini hati-hati kalau viral lain. Yang asal kita tidak menyebut identitas saja. Jangan menyebut tempat, jangan menyebut diskusi apa nama orang jangan kita hindari dari itu. Viral apa kita? Kalau viral kita babak belur ribuan, sebesar apapun puas diviralkan, wah orang itu menubah. Jadi saya tidak. Jadi bersamaan. Kalau portal mahasiswa itu digenjot, difasilitasi, diberi tugas-tugas kuliah oleh masing-masing dosen, kamu review. Misalnya tentang teori Nur Muhammad, banyak sekali Pak. Masih arsitektur dan jurnal. Hari ini kita bersyukur karena ada Mbak Google guru yang terbaik kita ketok jam 2 malam aku udah dilihat. Saya tuh kalau iseng lihat tambang Tigarun, banyak juga tambang Tigarun itu kan daerah-daerah tertentu seperti Ambutai, Awak, dan Awak tambang Tigarun. Nah, maka kita sabar kan? Tapi kemarin saya bisa digerakkan bahwa dengan makan dengan Pak Dr. enak juga. Bahu bersama Pais. Wah, untuk itu. Kalau yang baik pun aja kita publish baik. Untuk motivasi. Nyaman-nyaman. Ya silakan, bagus. Kemudian orang ada sedikit. Misalnya ada batas waktu, itu kan kemudian ada juga itu sebagian dari mahasiswa itu terlalu cepat paling, ya. Jadi maksudnya dalam 1 minggu atau 2 minggu sudah selesai, ya kayak apa? Kayak itu apakah ideal seperti itu atau perlu kita bersulit ya? Terlalu cepat selesai. Ya, ada istilah itu apa namanya mempersulit atau bagaimana itu? Karena waktunya masih panjang, ternyata dia saking apa namanya semangatnya itu hampir selesai 1 minggu atau 2 minggu sudah selesai panen. Jadi itu bagaimana? Nah, baik, informasi yang lain. Ini masalah subjektivitas tadi. Pertama, dosen pembimbing tidak boleh susah. Ya, tidak boleh. Dan kedua, pembimbing itu punya
magnitude dan punya kekuatan rupiah untuk melihat mahasiswa. Wujudan kayak ini bisa ada. Saya tuh sering tuh kepergok mahasiswa begini. Ini ternyata saya pernah menghadapi 7 orang mahasiswa di sebuah perguruan tinggi yang minta diuji. Sebelum diuji itu mereka mengirim mahasiswa itu 7 orang. Nanti Pak 2 bulan akan datang ujiannya, mau konsul dulu. Artinya sudah tuntung skripsinya. Saya bilang mana skripsinya? Saya lihat di begini saya bilang. Bapak tanya dengan jujur dan kamu menjawab dengan jujur. Ini ada ulangan kita. Bapak ayo ulangan bego ya, macanya. Bapak akan menjelaskan dan Bapak dengan pertanyaan-pertanyaan sudah tahu sudah ulang. Cuma Bapak gini aja, kalau kamu bilang jujur akan Bapak bilang dalam ujian nanti dan ada beberapa yang diperbaiki. Apa garansi saya? Akhirnya berjam-jam berdebat dengan mereka jujur dan baik. Diulahkan di perguruan tinggi ada dosen senior, dosen biologi sampai 40 skripsi 1 semester. Ini cerita langsung ya. Yang penting kita tidak nyebut kan. Saya panggil yang kenal dari perguruan tinggi. Coba bang kita bawa pangeran penjelasan data, semuanya data. 2 hari kemudian data. Ulun sudah tahu baik apa rangkaian pendidikan, masih sudah bisa bukan? Kadang sama lagi kawan siang mereka. Desa jujur berkait. Siapa orang kan? Itu kawan dulu. Berapa? Tarifnya berapa? 5 juta. 5 juta saja. Nah, ini kan ada di sini Pak. Saya lihat anaknya berpotensi bagus, pintar aja, lalu 5 juta saja skripsi. Pokoknya Pak hanya mengambil 1 semester itu dapat beli 1 Avanza. Dia bilang bisnis, tapi bisnis sama pemulih. Maka gimana Pak? Tanya. Saya berikan solusi Pak ya. Kita coaching seminggu minimal sampai 10 hari. Di situ mereka mengerjakan off on. Ketika mereka on itu di lapangan, kita off di kelas mengerjakan. Kita bikin konseling selama seminggu minimal sampai 10 hari sampai kalau belum selesai setengah bulan. Insya Allah selesai Pak. Silakan yang menarik berapa tarifnya, tapi mereka mengerjakan. Daripada digunakan oleh si orang tadi 1 semester semua Avanza itu dibungkul Pak. Itu mah praktek saya bilang. Apakah Bapak tidak masih berdosa di akhirat? Orang tua itu menitipkan anaknya untuk berkembang intelektualnya, kepribadiannya, jiwanya, dibodohi oleh sang dosen tadi. Jadi jangan kayak itu saya bilang. Pak, bikin sistem Pak. Boleh untuk kesejahteraan, nanti terlibat dalam proses workshop tadi bagi mahasiswa. Karena gitu aja kamu turun terus terakhir saya tidak tahu kalau begini caranya. Terakhir kalau membimbing gitu lah. Nah jadi itu pengalaman. Jadi dosen itu apalagi saya bilang kan tamar kalau bukan tidak sombong ya. Saya 33 tahun meneliti metodologi penelitian. Saya tahu ibarat tukang kunjung drop dalam banyu ini upuyukan luar biasa pada. Apalagi kalau ini ada pelahannya seorang. Hari ini saya membimbing S2. Kenapa datanya kayak ini semuanya? Mau 160 guru tuh menjawab seragam sama tahuan ini
Ada dua kemudian saya bilang, ini data rekayasa dibuat atau ketika pengisian kuesioner itu diarahkan oleh kepala sekolah. Sama lah jawabannya ini kan, oleh apa tinggi dan tahu saya. Akhirnya kan pulang ke rumah, nah, orang tuanya teman saya juga tuh menangis sampai bininya telepon saya. Saya bilang perbaiki, lakukan pembelian data ulang yang benar. Artinya harus sudah berapa, saya kasih waktu 1 minggu bisa, coba bahas dulu. Misalnya sebulan 20 data, lalu 6 bini menangis, Pak, belum bini hanya kawin. Mulut kan tahu, bisa lagi mulut dia kayak gini, mulut tahu, bininya umat, pimpinan saya. Kamu hadapi aku nih subjektif atau jujur-jujur dan atau logika deh. Beberapa kan tidak bisa dijawab. Saya bilang gitu. Itu pengalaman baik. Kalau pengalaman pribadi itu banyak. Pengalaman. Pak, sampai hari ini saya SPL lagi belum. Ya hanya kali sekitar 3 bulan. Dan 3 bulan kawin. Sementara deadline di prodi terakhir tanggal 10 Januari ini. 10 Januari sampai baik HDRT kalau lebih baik aja 6 bulan ini 3 bulan kawin. Nah, ini Rasul bilang marga tesis tadi ngerti stres baik, stres. Ujian kawitan namanya apa kita minus 2 karena kedudukan sudah muncaya elit. Jadi hanya kita sudah dibenahi. Sambil kamu benahi sebelum berjuang sidang berbulan-bulan lagi, jaminannya saya yang bersabar. Saya telepon prodi ini anak-anak buah saya. Tolong itu patahkan detak dalam dulu. Karena manusia itu kita ini. Tapi asal memiliki itu contoh. Jadi ibaratnya pembimbing itu kayak pengunjung pengalaman sama makhluknya haruan kuyuh lahir naik berusutnya ini lahir gerboknya balik lain tahu gitu bahwa ini ada dan sebagainya. Saya itu menghargai mahasiswa dalam jujur saya bilang seuyuhnya kalau kita jujur saya bilang Allah menolong Ustaz ujian buka aja dia di cerita yang baik ya ujian proposal. Kenapa? Jadi penelitiannya saya bilang ya kan saya ini penguji eksternal waktu itu kan proposalnya tidak benar dinamologis itu bukan begini saya bilang ya kan intinya dulu lalu pembimbingnya baik mohon bawa Wahidin ini kalau membimbing akan Mahmud ini sampai jujur sampai negara karena penjual besar pembimbingnya karena itu pembimbing itu apa itu benar jadi saya bimbinglah Mr. Mahmud ini tapi anak ini bagus akhlaknya teman kita dalam memiliki akhlaknya bagus. Kedua advantage equation itu kecerdasan untuk bertahan hidup oleh yang lakukan menjadi sudah datang apa tinggi 40 yang dua belum tadi mulai terangkan sahabat jangan yang populer sudah pembimbing menulis di situ disertasi itu bukan sekedar kecerdasan, tapi di situ penting tambah doa. Terus saya bilang sebelum masuk ini Bapak Rasul penting. Tabungan saya udah tahu ini amalan kayak ini salah apa? Tapi ya amalan aja itu aja. Alhamdulillah. Amalannya bagus. Aku teman kurang mahal karena kamu teh 3 saya bilang.
ini sebagai basis kekuatan agama Islam yang kokoh, mentai, anggaran, dan sama yang terakhir di minggu saya mana? Bagus. Ya, jadi di sini penting. Ada masing-masing yang punya ini bagus. Nah, tahu. Jadi kita sebagai dosen, Allah itu insya Allah memberikan ilmu kepada kita yang seperti manusia tentang masyarakat kita mahasiswa. Asal kita ikhlas. Jangan membimbing mahasiswa. Kalau suasana ini boleh aja, saya itu alat pendidikan. Tahulah, anggota KPU berapa yang jadi sebenarnya. Oh jadi jam 10 kita menjadi kita jam 10 lewat 15 sudah. Mulai berapa? Karena tahu mulai berapa? Ini kan sampai mulai berapa jam berapa? Tidak usah lagi hari ini belum menangis. Jadi saya mendidik dia. Akhirnya Allah yang terjadi berdasarkan bawah itu. Mulai itu belum kita pun lagi terlambat. 15 menit terus saja bilang apa yang terjadi? Jadi kira-kira hal-hal yang bersifat subjektif pribadi ini yang kita selesaikan dengan cara, tapi intinya kita membantu. Jangan kira kita. Kalau kita tidak punya waktu, saya tanya minggu depan konsultasi dan seterusnya. Tidak apa-apa. Tidak dosen yang baik tidak selalu. Apabila kita pandang, kita orang bilang, berapa orang mencet saya Pak, mau UMB, mau konsol, bilang saya masih memberi materi di Prasidia Sanitia. Dan insya Allah Bapak ada di kantor Senin, itulah kita. Kalau masuk mencet, tolong dibalas Pak dosen ya. Cuma ada soal ini balasan. Maaf karena dosen dibalas juga. Paling singkat iya, paling tidak. Ya, masuk ada dicek ada membalas, di telepon berangkat. Saya biasanya kalau terlambat itu, saya bilang saya mengatur waktu dulu jadwal yang mungkin kapan dia bisa, dia belum bisa tentukan. Oke, itu pertanyaannya. Ya benar ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iman. Merenungi apa yang disampaikan oleh Pak Mahmud, Mas Pak Mahmud, kemudian mengaitkan dengan materi yang dia sampaikan kemarin. Mahasiswa itu harus memiliki 3 hal kata Bapak: cerdas, kuat mental, akalan. Nah itu kan. Kemudian misal mahasiswa diberi waktu selama 3 bulan harus menyelesaikan skripsinya. Kemudian memang benar yang dikatakan Pak Mahmud, biasanya di minggu ini apakah 2 minggu, 1 minggu baru datang menghadap dosen pembimbing. Nah itu menurut pedoman saya ini mahasiswa ini menggunakan ini yang ketiga akalan. Pak. Artinya di masa-masa genting biasanya pastinya biasa sih. Jadi saya berpikir apakah kita prodi ini harus ini dengan biru penelitian untuk yang ini waktu sekian, kemudian bagi yang memang terlambat disediakan sikap penatasan misalnya 2 bulan. Biar kita pernah tahu di ibarat kata itu digit sedikit, kita ada tahu kemampuannya. Jadi kita punya waktu. Namun kalau memang kemampuannya tidak memungkinkan ya sudah apa adanya. Tapi setidaknya kita punya usaha dulu. Dikit-dikit. Kemudian yang kedua Pak, saya berterima kasih dan saya antusias mengikuti ini. Kadang-kadang kan kita antara dosen pembimbing 1 dan pembimbing 2 ini beda persepsi. Nah, dan mahasiswa pun kadang-kadang kan ada cerdas, kuat mental, akalan. Kadang-kadang tanda berbeda pandangan, akhirnya ketika bimbingan ke dosen pembimbing 1 yang di bawah ini, ketika dosen pembimbing 2 di bawah yang ini.
Nah, akhirnya ketika sidang menangis, wah ini ada orang lagi berkilah. Nah, akhirnya konfliknya dikatakan, wah ini aliran. Nah, dan saya pun Pak, ketika ini apa namanya, ketika skripsi dulu, itu kadang-kadang akal ini juga kita harus bisa mengambil risiko. Saya tenggatnya memang deadline-nya, waktunya sudah ditentukan, dan IEPK-nya ketika itu harus minta izin sama dosen pembimbing untuk mengambil data penelitian. Saya itu ketika itu memang mengaku salah, saya berinisiatif mengambil data bersama teman-teman. Saya lulus, diterima oleh dosen pembimbing, kemudian teman saya tidak lulus. Dosen pembimbingnya itu kebetulan perempuan, teman saya perempuan. Nah, berdasarkan setting tersebut, saya berterima kasih sama dosen senior, karena saya sering sekali diskusi gitu. Akhirnya dosen senior itu mengatakan, kalau kamu berurusan dengan dosen atau pejabat, mulailah dengan ucapan mohon maaf. Ternyata saya makanlah dengan kata mohon maaf itu, ternyata saya diluluskan dan teman saya harus menunggu 6 bulan. Nah, kadang-kadang kita harus berakalan juga. Nah, berdasarkan itu Pak, saya minta tanggapan Bapak mengenai permasalahan tersebut Pak. Oke, baik, terima kasih. Intinya saya mentipologikan manusia itu dalam 3 tipologi: manusia cerdas, manusia akalan, manusia pragmatis. Kadang-kadang akalannya pragmatis. Banyak sekali saya temui yang akalan itu, akalan hebat itu, bisa mempengaruhi dosen, pembimbing satu, timbul bentrok. Sudah deh, bab ini, begini, terusnya. Cara itu digunakan. Itu cara-cara digunakan biasa dalam organisasi-organisasi di seluruh sekolah. Saya bilang tolonglah, kita ini juga berada dalam koridor sistem ilmiah. Itu jangan digunakan trik-trik, cara komunikasi, cara mempengaruhi orang. Kan dulu kita training, mahasiswa kayak gitu kalau gitu ya. Bagaimana supaya proposal goal diterima, itu dulu. Saya bilang, Bapak ini tahu juga, Bapak ini pernah aktif juga, tapi tidak terlalu komunikasi kalian. Jangan gunakan ilmu itu kainan hitam kainan aja. Kita tidak anggota DPR tak guna. Saya bilang, itu sampai saya katakan itu. Saya bilang, akalannya itu memang perlu cerdas kayak Habibie tumbang akhirnya. Ya kan? Karena kalau cerdas itu ukurannya intelektualitas murni. Kalau akalan ini jadi beda gitu. Kalau akalkan benar. Nah itu tadi. Tapi jangan sampai mahasiswa kita tuh ilmu akalannya berkembang di kampus itu. Boleh akalannya harus. Tapi yang ilmu itu kita pupuk tumbuh suburkan. Saya tidak bisa bilang dari maksud saya tetap pure dulu akademis. Kita hubungan akademis dulu. Ya. Nah, kemudian di sebuah perguruan tinggi itu kita perlu ada regulasi, ada kostum, ada tradisi kebiasaan. Seperti apa? Setiap perguruan tinggi itu berbeda-beda. Maka saya selalu katakan, kalau menghadapi seperti ini, tolong dosen, direktur, dulu saya bilang waktu itu, ketua prodi jangan dikasih karpet merah, tahu sebelum ini akalan. Kenapa? Karena deadline ya, tinggal setengah bulan. Datang ke saya, setelah seminar tidak pernah konsultasi, selesai Pak ini tesis saya Pak, sudah selesai. Apa konsultasinya? Nah ini bulan sudah selesai terbaik dengan baik. Lihat aja dulu. Lebihnya. Saya bilang begini. Bapak tuh udah tahu ada kalau ada melalui proses. Seminar proposal, kaidah draft sampai terakhir berterima hanya konsol minta tanda tangan. Karena masa pembimbing harus pembimbingan begitu. Waktu itu teman saya Pak Mahyudin berikut ya.
Jadi saya bilang, saya tidak mau. Padahal nangis. Terus sambutan kita tidak datang itu. Ini Pak Direktur, kasusnya begini-begini saya ceritakan, langsung bawa ini, dia mau ujian dan saya langsung tanda tangan, saya mohon maaf Pak Direktur, saya tidak mau. Jadi ketika itu diambil alih oleh Direktur, dikasih kepada bimbingan lain, langsung tanda tangan. Itu apa saya punya integritas keilmuan, saya jangan mau. Itu jangan sampai terjadi di sini Pak. Dan ini ketua langsung orang ketua akan benar keluarga sama organisasi langsung coba kita prosedurnya kayak penggarap kalau perlu kita mediasi dan sebagainya Islam menjadi pemimpinan jangan malah akalan ini merajai perguruan tinggi itu nampilkan tapi terakomodir saja sampai kita tetap mencetak orang-orang cerdas ya, di perguruan tinggi bukan orang-orang akalan itu sampingan itu idol aja karena jadi anggota DPR apa aja kita atau ilmu akalannya tadi ya saya terus mengatakan begitu tetap karena ilmiah itu akalan dengan kebenaran kejujuran karena kalau bapak mendengar pidato nasihat saya waktu promosi beberapa bimbingan doktor 6 hari ini Bapak dan pembimbing dosen harus semua melepas Anda dari gerbang ini. Tapi Bapak yang besar, jaga integritas, jaga kejujuran, nilai-nilai ilmiah itu jangan sampai Anda tinggalkan, jangan Anda hilangkan. Jujur, walaupun besok lagi untung saya, jangan kamu menggunakan cara-cara dalam dunia lain di luar dunia medis. Misalnya untuk menafikan. Terus sering hari ini kan kita banyak manusia menafik ini masalah. Itu. Tapi tidak semua. Ya. Jadi sikap-sikap ambil Malaysia, sikap-sikap hipokrit, menafik itu hipokrit. Jangan gunakan itu tolong menjadi pesan dan ini merupakan perpisahan kita setelah hari ini kita bertemu saja dari dia menjelaskan apakah yang saya ajarkan tentang nilai ilmiahnya saya sumpahi Pak rasanya enak pindah anak korupsi dan apakah saya pikir ingat kita ketemu di ajaran Nabi itu tidak rasa saya jadi bagaimanapun kita juga jangan hipokrit, dosen-dosen jangan hipokrit, ketuanya jangan hipokrit, hipokrit yang menafik di sini lain, maka bercerai antara ucapan dengan hati kita ini bakal mati bertahan, maka bakal mati itu adalah bagaimana kita membantu orang dengan sepenuh hati kita. Itu dosen pentingnya kalau kita berpikir kepada membantu mereka. Yang datang gimana? Macam-macam tapi dia bilang teladan kita di sini. Ya, jangan sampai kita bosan, kita salib. Ada pikiran yang lagi mahasiswanya. Saya itu yang jelas-jelas didustainya aku sebelumnya. Dan saya bilang kita orang di dunia, jangan kita belasan di dunia ini. Pada maaf kecewa, apalagi mahasiswa. Kita belajar kepada yang maha luas, maha hebat nanti di akhirat nanti. Kita belajar ke situ dan lebih baik lagi orang aku ini tidak ada. Tidak apa-apa dengeran kan? Ada satu bahu benar merawat lagi. Makanya profesor Raihani, Barsano, sebagainya, belum berterima kasih dia yang mendidik. Dan sampai sekarang ilmu itu masih belum pegang film. Raihani bisa jadi susah. Saya bilang cuma itu yang bisa berikan. Filosofinya seperti pelari yang tadi. Kasihkan kita berlari berdiri-diri. Ya kita tengah-tengah. Tapi sampai ketika kita sampaikan kepada manusia, api umur dan disitulah kita bersyukur kepada Allah. Itu yang disebut dengan
yang Allah itu menguji hidup dan mati kita, siapa yang paling baik amalnya? Ya. Tabarakalladzī biyadihil khairu alladzī khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum. Tidak ada lain. Pemimpin itu amal. Aku ketika kau bertasbih itu barang tasbih bertuhan. Itu dalam hati Allah. Jangan habis kita yang nggak karuan-karuan, yang bernilai di hadapan Tuhan itu. Makanya saya katakan 3 dimensi hidup yang sempurna, baik, benar, dan tidak. Tidak. Itu. Kira-kira itu. Jadi biasa kalau masuk ke sebenarnya, tapi tolong perkuat regulasi, perbaiki sistem kepemimpinan ditegakkan yang kepemimpinan akademik yang transformatif. Jangan, saya kalau bicara kepemimpinan, basicnya kan kepemimpinan sudah. Saya meneliti itu sosiologi kepemimpinan. Nah jadi itu perbaiki, kita ini bersaudara, anak-anak semua, ya bagi yang lebih tua, kita bina, kita bantu mereka, kekurangan wajah. Tentulah semua, dan jangan ada ini Tuhan si A, Tuhan si B, ini grup out-grup. Nah, kita ini sebuah kesatuan, keluarga Setai Rasidiyah Khalidiyah, bagian dari Pondok Pesantren Kelaka. Tahun 19 sekian, muassis mendirikan ini dengan niat tulus ikhlas untuk menanamkan nilai-nilai keberkahan dalam hidup masyarakat Amuntai. Jangan mempelajari kan, biodata beliau dan sebagainya, kajian-kajian. Disertasi salah satunya kan, yang saya bimbing Dr. Isa tentang nilai-nilai pondok pesantren. Dia melihat 3 pondok pesantren, Rasidiyah Khalidiyah, Darussalam, jadi ulama yang besar. Nah, jadi saya tahu nilai mana itu apa, nilai Darussalam itu apa. Ditentukan oleh kerugian dan sebagainya, ditentukan oleh sejarah institusi. Nah, itu jadi yang paling penting hidupkan itu semua kultur akademis atau beragamis dengan sistem kekeluarganya. Saya akui itu bagus, itu diperlihatkan, itu bangga. Salah-salah sedikit nggak apa-apa. Oke, siapa lagi? Nah, Ulun share pengalaman ya. Dan ini hasil dari malam ini juga hasil dari PTT 2017 tentang determinasi faktor keberhasilan penyelesaian skripsi mahasiswa di TV. Dan itu hasilnya menyebut bahwa mahasiswa itu kurang memahami teori, kemudian lebih suka copy paste, sehingga mereka kelabakan, bahkan karena tidak ada turnitin, sehingga plagiasinya tidak terdeteksi. Dan itu 2020 lupa ulun aplikasikan karena mendapat jadwal bimbingan skripsi dengan mahasiswa. Kemarin itu ada 4 orang. Alhamdulillah 3 orang selesai. Ya, dengan tepat waktu 3 bulan. Dengan strateginya mereka suruh mereview jurnal 10 yang related atau yang berhubungan dengan masalah. Yang kedua, suruh juga sering-sering melihat skripsi di luar kampus ini. Karena kalau melihat di perpustakaan itu kita tidak berkembang. Alhamdulillah 3 orang itu 3 bulan selesai. Tapi dengan sering-seringnya ialah suruh jangan untuk strateginya ketika bimbingan dengan produk kedua itu secara bersama-sama. Bimbing 1 bimbing jadi 2 draft. Namun jika bimbing 1 belum melakukan koreksi ya, bimbing 1 sudah ganti draft yang bimbing 2 dengan draft baru yang sudah ada koreksi yang terbaru. Kemudian bimbing 1 sudah koreksi, 2 belum, ganti lagi draft bimbing 2 dengan sudah revision dan bimbing 1. Alhamdulillah mereka 3 bulan selesai. Namun dengan catatan 1 minggu harus ada bimbingan.
Dan dari itu juga ulun menghubungi mahasiswanya jika lebih dari 1 minggu tidak ada bimbingan. Jika tidak ada respon, maka orang tuanya telepon. Alhamdulillah mereka kabupaten juga kalinya 3 bulan. Tapi kita punya roadmap tadi, roadmap atau punya schedule atau deadline ya. Kemudian yang 4 orang pertama 4 orang, 3 orang berhasil, 1 orang ini hampir berhasil Pak, sebenarnya hampir berhasil. Namun perlu curiga seperti Bapak tadi kan mengatakan ini kok tulisannya berbeda dengan gaya dia presentasikan ketika bimbingan. Perlu tanya, ini tulisan lihat kah? Ini tulisan ulun. Oke, coba lihat di formula karena kemarin itu menyiapkan nilai Pak. Nilai, kemudian lihat di formulanya munculkan 7 Pak. Oh iya, coba ambil buku Bapak ini buka, bandingkan dengan formula yang ada di tulisan. Ternyata keliru. Ini 7 Pak sudah muncul dia nih. Ini tulisan dia kan atau kawan kamu ini. Anu Pak sebenarnya ulun kita jadi kawan di Unpar Pak. Oh jadi ulun, nah itu ini dia baiki 1 minggu setelahnya datang lagi. Baiki udah baiki Pak ya. Berarti masih dengan formula yang sama, karena formula sama akhirnya hitungannya juga berbeda lah. Nah setelah itu sampai sekarang itu tidak ada hubungan, tidak ada bisa ditemui lagi. Tidak mau tidak aktif, temannya yang satu kampung menghubungi, ada yang baik begawi itu cari Bapak. Ayo halo begini sudah, bukunya urut sudah, baik itu aja lagi. Kalau datanya itu sudah diambil lagi itu. Tapi sampai ini belum bisa, akhirnya belum lupa itu bisa jadi dengan mahasiswa ini, sehingga kan dia ini bayar terus SPP cuma gara-gara kesalahan yang tadi. Ini gimana Pak? Saran dia nggak apakah ini kan dengan kebijakan prodi dan juga begitu Pak, yang bersangkutan ini apakah ya tadi dimeluskan nggak tadi kan atau kayak apa Pak? Jadi begini, di semua perguruan tinggi itu ada 2 jalan yang kita membuat. Pertama adalah memang harus ada stigaristik. Ada stigaristik itu kan ada regulasi ya, ada informasi resmi. Yang kedua adalah melalui persuasi. Dia yang melakukan dari mahasiswanya. Itu baik apalagi dalam kultur kita. Bagus juga dihubungi. Tapi hasilnya menghubungnya lewat ramalan. Ada persoalan yang seperti itu. Menghubungi mahasiswa lewat ramalan, hasilnya itu agak menyeret-nyeret juga ya. Jadi boleh itu penegakan persuasi yang tidak. Nah kemudian pada akhirnya ya, kan itu ada pada keputusan ketua dengan prodi. Itu prodinya diminta dulu pandangan-pandangannya dan sebagainya, dan ada langkah-langkah ibaratnya itu dalam kemudian ditunjukkan peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3 dan dilakukan. Nah itu apa yang kita lakukan tadi. Tapi kalau jangan dijalankan sama sekali, ya tentu keputusan kita. Masa orang kita dikira sekali ada mau memperbaiki, mau apa, masa kita bisa tadi juga kan? Tentu ada itu kemauan di bawah juga yang harus tapi jangan selalu. Jadi antara 2 antara persuasi dan komunikasi ini, oke lah dilakukan dengan baik. Persuasi aja nggak ada penegakan hukumnya, legalistiknya, harus juga ada bagus juga berpolitik. Ada batas lain, ada batas peringatan kepada manusia kan. Itu kalau itu sudah benar, tidak. Nah, yang kedua yang saya informasikan, kalau masih menggunakan penelitian kuantitatif atau analisis statistik sebagainya, kalau pengerjaan statistik itu dilakukan oleh orang itu bukan tidak boleh, halal itu. Jadi jangan sampai ini bukan seragam itu nggak boleh proses itu boleh. Misalnya Pak, ya kalau secara keseluruhan
kemudian Jakarta dan sebagainya, kita tinggal kirim data, kirimkan proposal, dia akan biasanya kita informasi kepada dia, terus nanti ada hasilnya kan dikirimkan ke kita kan, itu boleh, itu jasa pengolahan data statistiknya. Tapi kalau yang lain-lain sampai mau iya, sendiri yang menimbulkan lagi dipelajari di lokasi. Jadi kalau ada masih berjadwal sedikit tentang rumus tertentu, misalnya tes, revision, produk momen atau apa seterusnya, ini ikanlah berhitung nih, terus orang lah kata Pak yang kawan menggawe metode. Begini itu seorang awal tidak semua orang bikin statistik Pak, itu hanya ahli statistik saja. Jadi jangan dipaksa dia terus ahli boleh jasa pengolahan statistik itu orang lain, tetapi untuk yang analisisnya dan sebagainya ya tentu dari yang bersama. Dan itu ketika Anda orientasi kan justru baru bagusnya ada orientasi itu. Kayak kedua tentang kognitif ya, lebih plagiasi. Prodi harus punya wajib sudah berapa ini di prodi kita? Belum. Harus. Jangan pribadi dosen aja. Ada prodi nanti. Dan yang melakukan pengolahan itu prodi ini masih di atas 30%. Nanti kembali ke pembimbing. Ya bagaimana? Karena bagian-bagian sekalian mendidik dia juga supaya dia berplagiasi. Karena plagiasi itu sama dengan artinya kita mencuri pikiran orang tanpa menyebutkan sumber. Sintasi yang saya sebut dengan pelajaran akademik. Itu saya bilang orang-orang akademik yang nanti jadi pelajar-pelajar di masyarakat itu, pelajar di dunia politik, di pemerintahan, ada dari plagiasi ini ya. Skripsinya mau hafal, orang lain juga hafal lagi. Itu saya bilang salah satunya kita di Jakarta itu. Saya curiga beberapa oknum yang terjerat KPK dan sebagainya pada dasarnya itu juga ada S3 itu belum menggunakan cara-cara ini yang kita benar makanya untuk membentuk sistem yang baik sediakanlah infrastruktur ini jadi ada politik berapa kali ya perlu punya. Jadi ketika mau ujian sudah uji plagiasi oleh prodi ya mana ketua prodi ya kemarin lah kita biasanya oke bagus. Jadi dosennya juga itu sangat mengedukasi mahasiswa. Ada masih sudah kita dari sana baca begini gunakan aplikasi ini. Saya itu secara praktis kadang-kadang juga terlihat makhluk itu caranya mengedukasi masuk itu dalam prosesnya ya. Coba ambil pedomannya nih, perlu diambil jelas saja. Ambil biar ambil pedoman. Supaya kita jangan tutup videonya juga kan. Coba deh. Jadi orang-orang mahasiswa jangan lebih daripada 100 juga. Karena menurutku mereka kalau masuk kualitas misalnya semakin banyak menulis semakin banyak belajar. Jangan sampai lebih daripada 100 lembar. Yang paling banyak itu kita juga bisa lembar itu satu skripsi. satu skripsi maksimal 100 lembar. Oke baik. Kalau tentang kan kita punya silikon
Selingkuh itu gaya pedoman kita. Tentu kita tidak bikin sendiri, kita ambil dari perguruan tinggi yang kita ada. Baik ya, dan mampu kita terapkan ya. Nah, jadi tolong diterapkan di pedoman itu minimal penulisan sekian halaman. Tapi jangan izinnya kita aja. Pelajari dari orang lain itu berapa banyak ideanya. Tapi saya kira kalau 100 halaman tidak boleh lebih itu sudah tepat. Saya belum pernah membaca maksimal 100 halaman seperti itu. Ada tuh 150 misalnya. Tapi itu diatur oleh selingkuh, oleh pedoman. Terakomodir dalam selingkuh enggak gitu ya. Nah itulah yang dipedomani oleh pembimbing, pedomani oleh mahasiswa. Lah ini ada pedoman kita minimal ya untuk kualitas. Kualitas itu salah satu untuk melakukan qualification untuk jaminan kualitas pertama yang bisa melalui secara kualitas. Kalau kualitas kan kita tidak bisa nilai, kita bisa dan ujian. Ya itu ya. Jadi di pedoman itu ditetapkan jumlah halaman. Tapi beda-beda. Yang kualitatif berapa, yang kualitatif berapa, yang literer berapa. Iya, yang kualitatif. Jadi berapa juga ada jumlah halaman. Ya karena itu bentuknya deskriptif. Iya. Jadi ya saya pernah berdebat dengan direktur saya dulu di Malang itu. Karena bilang menggunakan pola kuantitatif untuk ke kualitatif. Saya bilang dalam tradisi kualitatif tidak begitu Pak. Itu yang Bapak katakan itu dalam tradisi kualitatif. Tapi juga walaupun kualitatif itu harus tebal, tapi dari sini juga harus mengukur. Jadi bukan hanya orientasi kuantitas, tapi juga kualitas. Makanya nanti dalam penelitian kualitatif ada satu bentuk namanya itu untuk pengecekan keabsahan data itu melalui audit trial. Audit trial itu adalah pembimbing. Atau bahkan kalau di luar negeri oleh pakar yang ditunjuk oleh perguruan tinggi, kita nggak punya pakar misalnya kan, untuk mengaudit ini isinya. Yang minimal pembimbing lah tahu itu tidak logis itu komputeris, hanya alat tol saja. Oke, jadi tidak lupa. Jadi ada kelemahan. Oke, kita lanjut nih, masih. Barangkali perlu sedikit dulu. Sedikit mau sini ya. Kopinya mau sini. Baik, kita 10 menit.